يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian al-wajibat. Kita masih membahas pokok yang ketiga, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui beberapa perkara dari mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, mengenal nama beliau. Nama beliau yaitu Muhammad, dan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ada sekitar 4 ayat yang menyebutkan tentang Muhammad. Kemudian juga beliau mempunyai nama Ahmad. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dia ada Al-Mahdi, Al-Aqib, Al-Hasyir, dan seterusnya. Jadi wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui nama beliau, karena di alam kubur yang diantara pertanyaan malaikat, man nabiyuka, siapa nabimu, siapa nabimu. Fayaqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang mukmin akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajib mengenal atau mengetahui bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Abdullah wa Rasuluh. Seorang hamba yang tidak boleh disembah. Wa huwa 'abdun la yu'bad. Hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzdzab. Dan beliau seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Bal yuta'u wa yuttaba'u. Tetapi beliau harus diikuti dan ditaati. Yang ketiga, wajib mengenal atau mengetahui dengan apa Allah mengutus beliau. Ini yang paling agung dan paling mulia dari seluruh yang wajib dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, apa yang beliau bawa. Jadi misi utama beliau adalah menyampaikan tauhid. Yad'u ila tauhid, menyampaikan tauhid dan melarang syirik. Beliau diutus untuk menyampaikan tauhid dan melarang syirik. Kemudian yang keempat, mengetahui dalil mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalil mengetahui beliau sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran dan Sunnah. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga ya dengan
beliau, akal wafat beliau, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, dengan apa beliau diangkat menjadi rasul, negeri beliau, tempat hijrah beliau, dan lain-lain. Hukumnya sunnah. Baik, penulisnya beliau menyebut nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak secara sempurna. Beliau hanya menyebut sampai kakek Nabi yang ketiga, yang kedua. Kita menulis, wa idza qila laka man nabiyyuka, apabila kamu ditanya siapakah nabimu, faqul, maka jawablah, huwa Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sampai di Hashim. Hashim ini kakek Nabi yang kedua, Abdul Muttalib kakek Nabi yang pertama. Adapun nasab beliau yang disepakati oleh para ulama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Mughirah bin Abdi Manaf, Naulah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Ilahana ma'lum sihhati, sampai di sini diketahui kebenarannya. Wa muttafaqun alaihi baina nasabiyin, dan disepakati oleh ulama ahli nasab sampai Adnan. Ini para ulama sepakat kebenarannya. Adapun di atas Adnan, ya siapa-siapa saja di atas Adnan, ini ada khilaf di antara para ulama, namun mereka sepakat bahwasanya Adnan min walad Ismail. Adnan ini termasuk keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Baik, kita bahas sedikit tentang ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Abdullah ini anak dari siapa? Abdul Muttalib. Ya, Abdullah ini anak dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib, beliau mempunyai 10 orang anak laki-laki. Mereka adalah yang pertama Al-Harith, Az-Zubair, yang kedua Az-Zubair, yang ketiga Abu Thalib, yang keempat Abdullah. Abdullah ini ayah Nabi. Yang kelima Hamzah, yang keenam Abu Lahab, yang ketujuh Al-Ghaidah, yang kedelapan Al-Muqawwam, yang kesembilan Sofar, dan yang kesepuluh Al-Abbas. Jadi putra Abdul Muttalib. Dan beliau juga memiliki putri Abdul Muttalib. Pertama Ummul Hakim, kedua Barrah, yang ketiga Atika, yang keempat Sofia, yang kelima Arwah, dan yang keenam Umaymah. Ini putri-putri Abdul Muttalib
dan ya mereka ini adalah bibi ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi di antara putra Abdul Muthalib yang paling ganteng kemudian yang paling disayang adalah Abdullah, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa an-nabi, dan dia adalah orang yang hampir disembelih. Abdullah hampir disembelih. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, di antara kemuliaan Abdul Muthalib, beliau orang yang menggali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu asalnya sudah ada, kemudian ditimbun oleh suku Jurhum ketika mereka meninggalkan Mekah. Akhirnya hilang ya, orang-orang tidak tahu di mana sumur Zam-Zam, keberadaan sumur Zam-Zam. Kemudian Abdul Muthalib bermimpi, kemudian diberitahu dalam mimpinya bahwasanya sumur Zam-Zam ada di sini, ada di tempat ini. Kemudian dia pun menggalinya dan dia berhasil ya menemukan kembali sumur Zam-Zam. Tatkala dia menggali sumur Zam-Zam, kemudian sudah nampak tanda-tandanya, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Kemudian Abdul Muthalib bernazar, dia bernazar, la in atahullahu asrata abna, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya 10 orang anak laki-laki dan mereka telah mencapai usia dewasa, dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Ini nazar Abdul Muthalib. Falamma tamma dzalika aqra'a baina auladihi, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya 10 orang anak dan masing-masing sudah dewasa, dia pun melaksanakan nazarnya. Dia harus menyembelih salah satunya. Dia pun mengundi 10 orang anaknya. Ketika diundi, ternyata yang keluar siapa? Abdullah. Yang keluar Abdullah. Kemudian diundi lagi, diulang lagi, yang keluar Abdullah sampai berkali-kali. Fadzahaba ilal Ka'bah, maka dia pun membawa Abdullah ke Ka'bah untuk menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya. Wala siyama ikhwanuhu wa akhwaluhu, ya lebih-lebih lagi saudara-saudaranya dan juga paman-pamannya. Faqadahu bi mi'atin minal ibil, akhirnya Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta, tidak dari disembelih. Kata para ulama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah keturunan 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail alaihissalam dan yang kedua Abdullah. Ini 2 orang yang hampir disembelih. Atau beliau adalah putra 2 orang yang ditebus. Ismail ditebus dengan apa? Dengan domba, sementara Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib ini kakek Nabi yang pertama. Nama aslinya bukan Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah. Anda ceritakan sedikit ya. Jadi di antara kisah kenapa beliau dinamai Abdul Muthalib, annahu marra bi Yasrib. Jadi Hashim ini kakek Nabi yang kedua. Hashim punya anak siapa? Abdul Muthalib. Kita lihat kisahnya. Jadi Hashim singgah di Yasrib. Ini nama lain dari Madinah. Dahulu Madinah dinamai dengan Yasrib.
Hasyim singgah di Madinah ketika beliau wa huwa fi tariqi hijrati ila Syam, dalam perjalanannya menuju Syam untuk berniaga. Hasyim mau pergi berniaga ke Syam, dia mampir dulu di Madinah. Pada zawwaja Salma bint Amr min Bani Adi bin Najjar, lalu dia menikah dengan Salma binti Amr dari Bani Adi bin Najjar. Nah, dia tinggal di Yathrib beberapa saat, kemudian dia lanjutkan perjalanannya menuju Syam. Wa hiya hamil, ternyata Salma hamil. Famata Jawazah bin Abi Palestin. Qadarullah Hasyim meninggal di Gaza, di daerah Palestina. Kemudian Salma melahirkan seorang anak laki-laki di Madinah, Sammahu Saibah, yang diberi nama Saibah di Saibin Firas ini karena ada uban di kepalanya. Saibah itu artinya uban, ya. Ketika dia lahir dia sudah punya uban. Baik. Kemudian anak ini, ya, si Saibah, dia tumbuh di mana? Dia tumbuh di Madinah. Baina akhwalihi, ya, di antara paman-pamannya. Walam ya'lam bihi a'mamuhu di Makkah. Sementara paman-paman yang ada di Makkah tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu ternyata Hasyim ini, ya, dia sempat menikah. Sebelum meninggal, dia sempat menikah dengan seorang wanita di Madinah yang bernama Salma. Alhasil paman-paman yang ada di Mekah tidak mengetahui kalau mereka punya keponakan di Madinah. Hingga Hasyim berumur, hingga Saibah, ya, berumur 7 atau 8 tahun, baru kemudian paman-pamannya tahu ternyata mereka punya keponakannya. Mereka punya keponakan di Madinah. Summa alima bihi Abu Al-Muttalib. Kemudian, ya, diketahui oleh Muttalib. Muttalib ini saudaranya Hasyim, pamannya Saibah dari jalur ayah. Fazahaba bihi ila Makkah, lalu Muttalib membawanya ke Makkah. Dari mana? Dari Madinah ke Makkah. Nah, di tengah perjalanan, ya, si Saibah ini kena panas matahari, ya, dari matahari, akhirnya dia jadi hitam, ya. Orang kulitnya jadi hitam. Tatkala orang-orang di Mekah melihatnya, mereka mengira si Saibah itu budaknya Muttalib. Muttalib bawa seorang budak. Lalu mereka memanggilnya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Abdul Muttalib wastuhira bidzalik, kemudian dia terkenal dengan nama-nama ini. Ya, padahal itu bukan budaknya Muttalib. Saibah ini keponakannya siapa? Muttalib. Jadi Abdul Muttalib nama aslinya siapa? Saibah. Nama aslinya Saibah. Dia dipanggil Abdul Muttalib karena orang-orang mengira dia adalah budaknya Muttalib. Abdul Muttalib ini orang yang orang yang gagah, ya, di masanya, orang yang tampan, orang yang punya kedudukan yang mulia dan seterusnya. Jadi kakek-kakek Nabi itu bukan orang-orang biasa. Kakek-kakek Nabi mereka adalah orang-orang yang hebat di masanya. Kakek-kakek Nabi mereka adalah orang-orang yang hebat di masanya. Baik, jadi sedikit cerita tentang Abdul Muttalib. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
penulis berkata, wa Hashim bin Quraisy wa Quraisyun bin al-Arab, dan Hashim dari suku Quraisy dan Quraisy dari Arab. Yang dimaksud dengan Arab di sini, ya, yang dimaksud dengan Arab di sini adalah Arab al-Musta'ribah. Arab al-Musta'ribah. Fa innal Arab isman, karena Arab itu ada dua, ada Arab Aribah dan ada Arab Musta'ribah. Aribah adalah Qahtan, yaitu kaum Arab yang berasal dari Ya'rib bin Yasjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Ini Aribah. Adapun Musta'ribah, Musta'ribah adalah Adnan, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Mana yang paling utama? Arab Aribah atau Arab Musta'ribah? Yang paling utama adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Dan Nabi itu ya dari Musta'ribah, Arab Musta'ribah, bukan dari Aribah. Li'anna minhum afdhalul khalqi sallallahu alaihi wasallam, karena ada seorang makhluk yang paling utama dari mereka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Inna Allah astafa bani Ismail bin al-Arab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih keturunan Ismail dari bangsa Arab. Wastafa min bani Ismail Kinana, dan Allah telah memilih dari keturunan Ismail Kinana. Wastafa min Kinana Quraisyan, dan Allah telah memilih Quraisy dari Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah telah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Fa'ana khiyarun min khiyar, jadi aku ini adalah orang terbaik dari orang-orang yang terbaik. Nabi itu manusia pilihan dari orang-orang pilihan. Ya, beliau adalah manusia pilihan dari orang-orang pilihan. Hadis riwayat Muslim. Kata para ulama, kita lihat penjelasannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari keturunan Ibrahim anaknya Ismail. Ismail adalah seorang nabi dan rasul. Dan memilih dari keturunan Ismail Bani Kinana. Ya, Ismail punya beberapa keturunan, yang terpilih siapa? Bani Kinana. Mereka adalah kabilah-kabilah. Bapak mereka adalah Kinana bin Huzaimah. Dan memilih dari Bani Kinana, kabilah Kinana, kabilah Quraisy. Yang terpilih siapa? Quraisy. Mereka adalah anak-anaknya Nadhr bin Kinana. Sebelumnya mereka terpisah-pisah di berbagai tempat. Lalu Qusay bin Kilab mengumpulkan mereka di Mekah. Oleh karenanya mereka dinamakan dengan Quraisy. Quraisy itu artinya apa? Kumpulan. Oleh mereka terpecah-pecah. Kemudian Qusay ini kakek Nabi yang berapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, kakek Nabi yang kelima. Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, kakek Nabi yang keempat. Ya, Qusay bin Kilab mengumpulkan mereka di Mekah. Oleh karenanya mereka dinamakan dengan Quraisy, ya, kumpulan. Kemudian Allah memilih dari kabilah Quraisy Bani Hashim. Yang terpilih siapa? Bani Hashim. Bani Hashim mereka adalah keturunan Quraisy yang paling utama, dan memilih Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim.
Maka Nabi adalah orang pilihan atau orang terbaik dari Quraisy dan orang pilihan dari Hasyimiyin. Beliau adalah orang pilihan atau orang terbaik dari yang terbaik. Pilihan yang terbaik dari pilihan, orang yang terbaik dari yang terbaik. Jadi supaya kita tahu ya siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul orang pilihan. Tatkala Heraklius ya, Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan berkata, "Huwa fina dzu nasabin." Beliau adalah orang yang bernasab baik dari kalangan kami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bernasab baik dari kalangan kami. Heraklius berkata, demikianlah para rasul, mereka diutus dari nasab yang paling mulia di antara kaumnya. Hadis riwayat Bukhari. Wa asraful qaum yang paling mulia adalah kaumnya. Wa asraful qabail qabilatuhu, qabilah yang paling mulia adalah qabilahnya, qabilah Nabi. Dan keturunan yang paling mulia adalah keturunan beliau. Kemudian ya, kata penulis, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim, dan bangsa Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan bangsa Arab ini maksudnya Arab musta'ribah. Arab musta'ribah. Bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah. Wa hadza la khilafa fihi, ini tidak ada perselisihan di dalamnya, dan tidak ada khilaf bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Para ahli sejarah telah menyebutkan nasab Nabi Ibrahim sampai Nuh alaihi masalah dalam karya tulis mereka. Sebagaimana mereka telah menyebutkan kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan keturunannya secara rinci ya. Ada kisah Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, ya, di antara kisah yang disebutkan adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Wa tadi wa Ismail al-Sadiq, dan anak Nabi Ibrahim yang disembelih adalah Ismail. Ya, ini menurut pendapat yang sahih. Baik, amma dzikru sirati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi wa nas'adihi wa ghairi dzalik wa hiya mazkuratun fi mu'allafat ahli ilmi. Adapun penjelasan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kelahirannya, pertumbuhannya dan lain-lain, ini bisa dilihat dalam karya para ulama, khususnya tentang sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad, ini karya Imam Ibnu Qayyim. Kemudian juga Anda bisa baca tentang sirah nabawiyah dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dan juga Mukhtasar Sirah, ya, ringkasan sirah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau punya Mukhtasar Sirah, ringkasan sirah, atau ini ya, yang paling populer ya, Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ini karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, ini yang punya Rafiqul Maktum ya. Beliau juara 1 ketika menulis sirah nabawiyah, beliau juara 1. Dan buku ini bagus sekali karena di
dia menceritakan sirah Nabi secara runtut, ya, secara runtut dan lengkap. Ini ringkasannya. Ini ringkasan dari Rabiul Maktum. Rabiul Maktum lebih tebal. Ini ringkasannya. Kalau kita baca kitab ini mirip dengan kitab Rabiul Maktum. Penulisnya sama, Syekh Sufi Rahman Al-Mubarakfuri. Baik. Adapun terakhir, ya, kata penulis wa alaihi ma wa ala nabiyina afdhalus sholati wa taslim. Kata penulis, adapun definisi salatullah wa salamuhu, definisi salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang. Ya, terkadang ya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seseorang, misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi. Apa makna Allah bersalawat kepada Nabi? Apa maksud Allah bersalawat kepada Nabi? Maksudnya ya, as-shalatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Wa ashabu ma qila fi ma'na sholati min Allah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi an Abi Aliyah rahimahullah qala salatullah ala rasulihi sanahu alaihi fil mala'il a'la. Jadi yang paling benar tentang makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Aliyah rahimahullah, salawat Allah kepada Rasulnya itu maksudnya pujian Allah, sanjungan Allah terhadap beliau di hadapan para malaikat. Jadi maksud Allah bersalawat kepada Nabi itu Allah memuji Nabi, Allah menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun as-salam, ya, dan alaihi salatu wassalam, ada as-salatu, ada as-salam. As-salam bermakna tahiyah. As-salam artinya penghormatan, atau as-salamatu minan naqais wal wada'il, selamat dari berbagai kekurangan dan kehinaan. Selamat dari berbagai kekurangan dan kehinaan. Di antara nama Allah adalah as-salam. Allah punya nama as-salam karena Allah selamat dari berbagai kekurangan dan aib. Jalla wa ala. Baik, jadi selesai ya tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada yang memang wajib harus kita ketahui dari beliau, kita sudah sebutkan. Adapun yang lainnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, ya, untuk mengenal Nabi secara detail, ya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk baca sirah nabawiyah supaya untuk lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk apa? Termasuk asluddin, termasuk pokok agama. Pokok agama. Seorang muslim wajib mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh kalau ada orang muslim yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di alam kubur, di antara pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat adalah man nabiyuka, man nabiyuka, siapakah nabi? Baik, selesai ya pokok yang ketiga, ya, mungkin sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas asluddin wa qaidatuhu, pokok dan asas agama. Pokok dan asas agama.
Allah alam besar. Pada pertanyaan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi